Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini saya ingin membahas tentang hizib dan hal yang terkait dengan hizib. Berawal dari sebuah pertanyaan salah seorang sahabat yang bertanya, Kang Mahesa, apa sih perbedaan hizib yang diamalkan oleh para ahli tasawuf dengan hizib yang diamalkan oleh orang-orang masa kini? Baik sahabat, saya mulai dari susunan bacaan ya. Dari segi bacaan, amalan hizib sampai ke kita ini belum ada perubahan. Walaupun ada beberapa 1-2 hizib yang memang ada tambahan, dan itu tidak jadi masalah lah. Saya ulangi sekali lagi, dari segi bacaan hizib, sebut saja misalnya hizib Nasr ya dalam hal ini. Hizib Nasr ini dari Syekh Abil Hasan Asyadzili sampai jatuh ke kita belum mengalami perubahan, dan itu bisa dicek dalam kitab Ad-Dairubi, Mujarrabat Ad-Dairubi ya, di situ masih ada bacaan hizib Nasr ya. Kedua, dari segi ritualisasi, cara mengamalkan, saya tidak berani memastikan cara mengamalkannya ini sudah mengalami penambahan ataupun tidak. Namun, walaupun ada tambahan ritualisasi pada hizib Nasr ini, tentu penambahan ini tidak membuatnya keluar daripada jalur ya. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, Al-mukhafadhatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya kalaupun ada penambahan metode ritualisasi itu untuk ke hal yang lebih baik lah. Jadi dari dua sisi ini sudah terjawab ya. Dari segi bacaan tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan maka dari segi ritualisasi. Nah, justru perbedaan yang menjadi berlawanan itu, yang keluar daripada rel ataupun jalur ini, justru pada niat orang yang mengamalkan hizib Nasr. Menarik bukan sahabat muslim untuk disimak? Mengapa penting untuk mengurai, untuk menyampaikan bahwa perbedaan niat ini untuk dibahas? Karena dari perbedaan niat ini lahirlah poin-poin dan hal-hal yang terkait yang sampai keluar jalur bahkan akan jatuh kepada keharaman. Bodoh, seberat itukah sahabat muslim? Simak saja, nanti biarkan sahabat muslim mengambil kesimpulan sendiri. Kita flashback ke belakang dari contoh yang sama tadi, hizib Nasr. Hizib Nasr ini orang yang mengamalkan pertama adalah Syekh Abil Hasan Asyadzili. Beliau mendapatkan ilham untuk mengamalkan bacaan Allahumma bisatwati jabaruti qohrika wa bisur'ati ighosati sampai selesai, yang disebut hizib Nasr. Tentu bagi Syekh Abil Hasan Asyadzili ketika mendapat ilham ini sangat wajib ataupun wajib bagi beliau untuk mengamalkannya. Nah, kalau kita simak secara cermat, secara lebih mendalam, bacaan ini diberikan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili ya, melalui ilham itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas tidak mungkin bacaan ini untuk membuat seorang Syekh Abil Hasan Asyadzili lebih sakti. Jelas itu tidak ya. Karena mengapa? Jelas karena para wali tidak membutuhkan kesaktian lah. Simak saja dulu sahabat muslim ya, biar selesai, nanti biar nggak gagal paham. Nah, sebenarnya ke kita ini mestinya ketika mengamalkan hizib Nasr itu tidak boleh keluar daripada esensi pertama hizib Nasr tadi. Artinya untuk taqarrub ilallah. Karena Syekh Abil Hasan Asyadzili diberikan ayat ini melalui ilham tentu untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya karena para wali mah sudah kamilil mutaba'ati nabi, semua sunnah-sunnah, lalu adalah diberikan suatu bacaan khusus yang wali lain tidak diberikan. Artinya wali yang lain nanti apa lagi yang diberikan melalui ilhamnya gitu, tentu tidak sama. Nah, maka kepada kita mestinya yaitu doa baca hizib Nasr ini untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya sebatas tabarruk, ngalap barokah, karena dulu Syekh Abil Hasan Asyadzili salah satu media taqarrub ilallah dengan hizib Nasr. Nah, kan mestinya seperti itulah. Jangan lalu kemudian yang akhirnya menjadi sebuah perbedaan maksudnya ya. Nah, hizib Nasr ini diamalkan dengan tujuan kesaktian. Nah, akhirnya di sini kan terjadi pergeseran niat yang menyebabkan pergeseran lain-lainnya, hal-hal yang terkait. Misalnya saja beginilah.
Ada sebagian orang yang mengamalkan hizib nasor ini dengan tujuan agar tidak mempan dibacok, agar tidak mempan ditembak, bahkan agar tidak mempan dibom. Kalau sahabat muslim meneliti hizib-hizib ini dari para mursyid ya, para orang yang memberikan ijazah mujiz, itu biasanya beda di ritualisasi dan beda di khasiat. Beda. Nah, Mail condong mengejar khasiat yang disampaikan oleh mujiz ya, orang yang memberikan ijazah, inilah yang menjadi pergeseran lah daripada esensi awal. Lalu apakah sampai fatal? Coba kita flashback ke belakang. Kita bahas tentang khariqul adat. Bagi sahabat muslim yang belum menyimak, saya akan ulang di sini. Khariqul adat di sini kan ada mukjizat, ada karomah, ada maunat, ada istidraj, yang di dalamnya ada sihir segala. Secara garis besar ada 4. Khariqul adat, keajaiban yang terjadi pada nabi disebut mukjizat. Keajaiban yang terjadi pada wali disebut karomah. Pada orang soleh di bawahnya wali ada maunah. Namun secara definisi 3 ini masihlah sama, yaitu sama-sama min ghairi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Jadi spontan saja terjadi. Kemarin di video sebelumnya saya kasih contoh, ada tetangga saya ya, anak kecil mandi di kolam, keluar lalu si burungnya ini, si vitalnya ini sudah bersih, tersunat, sudah terhitan secara alami. Entah siapa yang menghitan dia, wallahu alam. Nah, artinya khariqul adat, keajaiban, keanehan terjadi pada suatu individu min ghairi ta'allumin, tanpa melalui tahap ta'allum, pembelajaran, wa mubasyarati sababin, dan mempersiapkan hal-hal yang terkait. Jadi si anak ini mandi di kolam, spontan keluar zakarnya sudah bersih, sudah dikhitan. Saya sebut ini namanya maunah. Karena si bocah itu tidak mengalami ritual, melalui ritual, tidak pengen bawa bla bla bla, tidak. Terjadi spontanitas. Ada seorang waliullah ketika dulu karena saking kritisnya terhadap pemerintah, dipanggil sampai dipenggal. Lalu ketika dipenggal, goloknya patah. Beliau tidak meminta untuk goloknya patah. Sebelumnya beliau tidak mengamal amalan khusus agar tidak mempan dibacok. Ini yang disebut karomah. Artinya sama-sama ya secara garis besar. Misalnya ke Nabi, ke mukjizat. Apakah Nabi mempunyai amalan khusus untuk membelah bulan? Apakah Nabi Musa mempunyai amalan dan bacaan khusus ketika membelah lautan? Ketika terpojok langsung kata Allah, idrib bi'asokal bahar. Dipukulkan tongkat Nabi Musa dan laut terbelah. Inilah yang disebut mukjizat. Jika kepada wali terjadinya hal seperti ini disebut karomah. Tidak ada wali yang mengamalkan untuk sakti. Nggak ada sahabat muslim. Wah, misalnya biar bisa biar bisa berjalan di atas air, maksudnya bacaan ini nggak ada para waliullah. Jadi para waliullah mengamalkan amaliyahnya lillahi ta'ala, 100% lillahi ta'ala, semata karena Allah. Nah, dari sini sahabat muslim dapat fahamikan beda dengan hizib-hizib dan aurat-aurat khusus orang-orang masa kini ketika mengamalkan agar sakti. Nah, maka walaupun terjadi keajaiban, misal ada orang sekarang tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok. Nah, kita kembalikan lagi kepada definisi tadi. Nah, apakah jika setelah mengamalkan hizib nasor orang ini tidak mempan dibacok misalnya, apakah ini termasuk maunah ataupun karomah? Jangan dulu buru-buru narik kesimpulan apa karena mentang-mentang ini yang dibaca hizib nasor, lalu ketika terjadi keajaiban langsung disebutnya maunah. Tidak bisa sahabat muslim. Tadi. Nah, kita harus pahami dulu, karena tadi sudah saya jelaskan ya definisi. Sudah jelaskan belum tadi? Kok sampai lupa saya. Khariqul adat, sudah ya. Nah, kita bahas sihir, definisi sihir. Khariqul adat allati tazharu ala yadi fasiqin au kafirin. Beda dengan maunah karomah. Kalau maunah karomah ala yadi kamilil mutabaati, orang yang sempurna mengikuti nabi, perilaku segala tindak tanduknya, kamilil mutabaah li nabiyihi. Nah, ya tinggal sahabat muslim dicocokkan orang ini benar-benar mengikuti sunnah rasul belum. Yang ada zaman sekarang orang yang ngaku-ngaku paling sunnah, dengan cingkrang menganggapnya sudah paling sunnah, dengan jenggot sudah menganggapnya paling sunnah. Saya ada jenggotnya belum ini, habis dipotong sahabat muslim. Oke, balik ke persoalan lah. Intinya apabila keajaiban itu mengalami ta'allum,
melalui ta'alum pembelajaran wa mubasyarati sababin dan menyiapkan hal-hal terkait, maka keajaiban tersebut masuk kategori sihir. Nah, apakah kebal yang dilakukan oleh para santri-santri sekarang, sebagian maksudnya, tidak semua ya, apakah tidak termasuk min ghairi ta'alumin? Bukankah ketika ijazah dia sudah niatnya pengen kebal? Apakah lalu ini akan disamakan dengan para waliullah? Masya Allah sahabat muslim. Makanya disinilah letak perbedaan hizib yang diamalkan oleh para ahli tasawuf dengan hizib yang diamalkan oleh para orang masa kini. Jadi kalau wali dulu mengamalkan taqarrub, mengamalkan hizib itu taqarrub karena Allah. Lalu lahir misalnya keajaiban, keanehan, itulah yang disebut karomah. Beda dengan orang yang sekarang ketika mengamal sama yang dibacakan hizib nasor misalnya, tapi untuk orang sekarang untuk kekebalan agar tidak mempan dibaca. Maka tanyakan pada hati nurani, apakah itu sihir? Soal mengapa kebal bla bla blanya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Poin daripada pembahasan malam hari ini ialah apakah beda hizib yang diamalkan oleh para ahli tasawuf dengan orang masa kini? Perbedaannya ada pada niat. Dan wa innamal likulli imri'in manawa, jika niatnya duniawi bahkan menyimpang, maka hukuman berlaku yadurru ma'illati. Apabila niatnya dengan kesaktian, maka yang terjadi adalah kesaktian. Dan kesaktian ini masuknya kategori apa? Apakah ijabah? Apakah maunah? Jelas bukan karomah dan bukan maunah, karena sudah melalui tahap pembelajaran dan mubasyarati sababin, maka kategorinya sihir. Lalu sihir hukumnya seperti apa? Sahabat muslim pasti tentu tahu. Ada yang sampai syirik, ada yang sampai haram, ada yang sampai boleh. Namun yang sampai boleh ini sangat sedikit sekali ya. Karena kalau saya pernah membaca kitab-kitab fikih mah, bolehnya mempelajari ilmu sihir itu apabila untuk melawan ataupun menandingi sesama sihir. Tentu terkait persoalan sihir karomah ini sudah saya kupas panjang lebar. Nanti sahabat muslim tinggal cari saja perbedaan karomah, mukjizat, istidraj dan lain sebagainya. Ada di video saya sebelum-sebelumnya. Mengapa pembahasan ini perlu saya sampaikan? Karena banyak lahir kegagalan faham. 2 malam yang lalu saya berbincang-bincang dengan salah seorang ustadz. Kebetulan memang kakak sepupu saya ustadz ini ya. Beliau seorang ustadz bertanya, kalau definisi sihir ini ialah keajaiban sing melalui ta'allum wa mubasyarati sababin, lalu apakah misal, ini penting simak sahabat muslim ya. Pertanyaan ini kalau simak saja dulu ya. Ada seorang ustadz bertanya kepada saya, lalu bagaimana misalnya kalau membaca wiridan khusus lalu tiba-tiba jadi usahanya jadi maju kaya raya lah, sebut saja lah misalnya. Apakah lalu berarti itu sihir? Nah, ini maksudnya beginilah yang saya sampaikan. Jangankan orang awam gitu, kadang-kadang di level ustadz saja tidak menempatkan sebuah pemikiran bukan pada tempatnya gitu. Buktinya bertanya begini, kalau misalnya ada orang wiridan khusus, misalnya sebut saja surat waqiah dengan cara bla bla bla, nanti usahanya, lalu kebetulan usahanya maju, sukses, kaya, apakah ini termasuk sihir? Lalu saya jawab kepada beliau, Kang Ustadz, cara bertanya ini menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena ini sihir bukan. Lah ya wong kategorinya aja bukan sihir, kan kembali kepada definisi khariqul adat, suatu keajaiban. Artinya orang gak mempan dibacok tuh namanya khariqul adat namanya. Karena adatnya biasanya orang kalau dibacok kan mempan. Tiba-tiba ini gak mempan, itu namanya baru kita tanyakan kebal ini masuk sihir apa karomah. Kan begitu. Nah, kalau orang misalnya ngamalkan surat waqiah atau ya ghani ya hamid ataupun ya dal jalali wal ikram, apapun itu bacanya. Lalu kemudian usahanya sukses, lancar, bla bla bla. Lah ini mah bahkan tidak termasuk khariqul adat. Artinya ya wajar aja ada seorang yang mengamalkan wiridan khusus, entah surat waqiah atau entah surat yang lain atau bacaan yang lain. Lalu kemudian ia diberi kesuksesan. Nah, kesuksesan ini tidak khariqul adat. Artinya sesuai adat, hanya saja Allah memberikan kemudahan di usahanya. Dan itu bukan termasuk kategori khariqul adat. Jadi artinya apa? Artinya ini mah jangan ditariknya sihir apa karomah, jangan, karena ini memang gak nyambung. Artinya pertanyaan yang tidak tepat gitu ya. Saya sampaikan begitu kepada beliau. Namun intinya kisah ini sebenarnya untuk kajian kepada sahabat muslim.
Jadi lalu apakah saya anti hijab, sahabat muslim, dan wirid dan lain? Tidak. Terus mengamalkan hijab, sahabat muslim. Terus mengamalkan bacaan yang sering kita amal, namun luruskan niat. Jangan lirik kesaktian. Kecuali mungkin misalnya sebatas seperti ini. Ada orang mengalami kesulitan ekonomi, usaha ataupun apa, lalu mengamalkan hizib bacaan tertentu, ya tidak masalah, amalkan saja. Namun khusus pembahasan sore hari ini mah ialah hal yang berkaitan dengan kesaktian. Jangan mengamalkan hizib dan asmaul husna dengan tujuan niat. Karena mengapa? Karena nanti walaupun itu dituruti oleh Allah, ana inda dhonni abdi, tetap saja itu masuk kategori sihir, sahabat muslim. Intinya kita pulangkan kembali kepada fitrah. Ya, manusia itu fitrahnya tidak bisa melihat jin. Manusia itu fitrahnya tidak sakti. Wong Nabi Muhammad dipukul sampai giginya lepas. Para sahabat dipanah terkena sampai mati. Loh, kita ini siapa kok sampai berpikir dengan bacaan dan ritualisasi misalnya 40 hari, 100 hari kita pengen sakti. Ya sadar dirilah siapa kita lah. Artinya apa? Kalau kita diberikan keajaiban, bisa berdialog dengan jin, itu termasuk kategori sihir, sahabat muslim. Malah khusus hal terkait dengan jin, apabila orang dengan bacaan khusus bisa berdialog dengan jin, jelas berarti bacaan yang bagus dengan niatan yang tidak bagus akan menjatuhkan kita kepada hal yang tidak bagus. Karena secara fitrah manusia tidak ada yang bisa melihat jin. Saya ulangi sekali lagi di bagian akhir ini, poin dari pembahasan ini mah perbedaan bacaan dan wirid-wirid dan hizib dan lain sebagainya bukan pada dibacaannya, melainkan pada ritualisasi dan niat. Jika niatnya buruk, maka yang akan kita dapatkan buruk. Jika niat kita baik, maka akan yang kita peroleh adalah baik. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Perbuatan tergantung niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan manawa, apa yang diniatinya. Sebagai pendosa, tentu dalam penyampaian sore hari ini saya akan banyak khilaf, akan salah. Dan jika pembahasan sore hari ini saya menyakiti hati sahabat muslim,